Shalom, selamat pagi Jemaat GSRI Kartini yang dicintai oleh Tuhan. Bersyukur hari ini kita bisa kembali berjumpa walaupun secara virtual kita beribadah kepada Tuhan. Tetapi dengan semangat, dengan antusias kita mau berjumpa dengan Tuhan kita. Mari saya ajak yang di rumah untuk bangkit berdiri. Semua kita boleh bersyukur kepada Tuhan, mempersiapkan hati kita, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Mazmur 89 ayat 2 sampai 3. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Ibadah ini dimulai dengan pertolongan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita datang bersyukur kepada Bapa, karena banyak yang sudah Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Kita sudah mengalami karya Tuhan di dalam hidup kita. Rancangan indah yang sudah terjadi dalam hidup kita. Bapa yang begitu mengerti segala yang kita perlu, karena kasih-Nya sempurna. Kami bersyukur Bapa buat kasih setia-Mu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa,
bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kita katakan, aku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hati kami penuh dengan pengucapan syukur karena anugerah Tuhan yang terlampau besar yang sudah kami alami lewat hidup kami. Tuhan yang kami percaya adalah Allah El Shaddai, Immanuel yang menyertai kami. Biarlah kami terus berpegang kepada Engkau. Pokok anggur yang benar adalah hidupmu sendiri. Kami tidak bisa lari dari Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami datang, kami perlu Tuhan. Kami yang berdiri di hadapan Tuhan saat ini, mengakui segala pelanggaran kami. Sucikan dan layakkan kami supaya kami bisa berdekatan dengan Tuhan di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Mohon sekali lagi Tuhan, pimpin kami jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah kami masing-masing. Walaupun saat ini Tuhan kami terbatas, tetapi roh-Mu yang besar tidak terbatas. Beri kami semangat Tuhan, beri kami kekuatan untuk kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, walau di rumah saja. Kami mohon Tuhan, Roh-Mu yang kudus memimpin setiap pelayan-pelayan Tuhan hari ini. Hamba-Mu Guru Injil Fardik yang akan membawakan firman Tuhan, penterjemah, dan seluruh yang melayani. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Kami berdoa Tuhan jaringan internet bisa berjalan dengan baik. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Kiranya Engkau berkati Tuhan ibadah kami. Ibadah yang diadakan di seluruh muka bumi ini. Kiranya umat-Mu terus bertumbuh di dalam iman. Iman-Mu tetap teguh di dalam setiap kami anak-anak Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan. Kami mengucap syukur hanya di dalam satu nama. Allah yang begitu baik, Juru Selamat hidup kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang di rumah, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari jemaat Tuhan, kita saat ini akan membacakan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Pembacaan ini kita akan membacakannya bahasa Indonesia terlebih dahulu. Pasal 1 ayat 1 sampai 6, kemudian bahasa Mandarin. Demikian sama Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Bahasa Indonesia terlebih dahulu bersama-sama dengan saya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. 让我们一起读经。今天我们要读的经文是在诗篇第1篇，从第1节念到第6节。不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做邪慢人的座位，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，直人变为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，尽都顺利。恶人并不是这样，乃像糠秕被风吹散。因此，当审判的时候，恶人必站立不住。罪人在义人的会中也是如此，因为耶和华知道义人的道路，恶人的道路却必灭亡。Amin. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian. Kami perlu Kau Tuhan. Saudara, sejak kita percaya kepada Tuhan, kemana lagi? Kemana lagi harus kita cari kasih yang sejati? Hanya Tuhan Yesus, kasih yang sejati. Saat badai datang menderu, hanya kita perlu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu. Kami perlu kuasa sentuhan tangan-Mu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuh
cari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kami perlu keajaiban-Mu Tuhan. Kami keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Katakan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. 让我们一起祷告。 Bapa di dalam surga, sekali lagi kami berdoa, kami datang di hadirat Engkau dengan penuh dengan ucapan syukur sebagaimana adanya kami. 这个时候，我们带着感恩的心来到主的面前，向主祷告。 Kami ada hingga saat ini itu semua karena anugerah Engkau ya Tuhan. 是主你的恩待，让我们能够有这么好的状况。 Kami tidak henti-hentinya mengucap syukur untuk keselamatan kekal yang Engkau berikan kepada kami. 为主你赐给我们的救恩，不住的向你献上感恩。 Segala kebaikan Engkau sehingga kami boleh menerima anugerah keselamatan itu. 因着你的恩待，我们能够领受你救恩。 Pada hari ini kami mau kembali lagi belajar firman Tuhan. 这个时候，我们要再一次的学习你的真理。 Tuhan pakai hamba-Mu dan juga Pak Johan sebagai penerjemah untuk memberitakan firman-Mu kepada setiap jemaat yang mengikuti ibadah online pada hari ini. 求主你帮助两位仆人，让他们真是能够把你的真理透过线上传达给所有的会众。 Biarlah melalui pemberitaan firman ini kami boleh semakin mengenal Engkau, Tuhan Yesus, sebagai juru selamat kami. 让我们听到，我们能够更认识我们的耶稣基督。 Semakin mengenal bahwa tanpa Engkau, tanpa berada di dalam Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. 让我们知道，没有你，我们就是徒然的。 Ya Tuhan, tolong kami sekalian, 求主你帮助我们， supaya kami boleh mengerti dan memahami apa yang Engkau firmankan. 让我们真是能够明白你的真理， Dan kami boleh melakukannya itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. 也能够实践在我们的生活中。 Hanya di dalam nama Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa. 奉耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Ya, sekali lagi selamat siang Bapak Ibu sekalian. 弟兄姐妹们，午安！ Bersyukur hari ini kita masih boleh beribadah kembali meskipun di rumah kita masing-masing. 感谢神，今天我们虽然在我们每一个人的家里面，我们还能够一起来敬拜我们的上帝。 Saya berharap, saya berdoa selalu kita dalam keadaan yang baik-baik dan sehat selalu 我 dalam 总 perlindungan 是 Tuhan. 为大家祷告，让我们的身体能够是健康的。 Baik, hari ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8. 今天我们要学习神的真理，就是在约翰福音15章从第1节到第8节。 Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri,
kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal dalam aku pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. 我是真葡萄树，我父是栽培的人。凡树我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。现在你们因我讲给你们的道已经干净了，你们要藏在我里面，我也藏在你们里面。枝子若不藏在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不藏在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在他里面。此人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。人若不藏在我里面，就像枝子丢在外面枯干，人拾起来，人在火里烧了。你们若藏在我里面，我的话也藏在你们里面。凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。Amin. Bapak Ibu yang terkasih, menarik, ungkapan akulah pokok anggur yang benar adalah pernyataan Yesus yang terakhir tentang dirinya di dalam Injil Yohanes. 弟兄们，在约翰福音，耶稣最后说到他自己，就是这一段的经文，他说他是真葡萄树。 Yesus menggambarkan atau menyatakan dirinya 耶稣 dengan hal yang sangat sederhana. 用一个很普通的事来描述他自己， yang kelihatannya kurang penting. 看起来不很重要。 Namun pernyataan ini sungguh syarat dengan makna apabila kita simak dan kita pelajari dengan baik. 但是我们好好的看的话，去想，我们会发现有很重要的意义。 Latar belakang Yesus mengemukakan pernyataannya ini adalah ketika Yesus merasakan kesedihan para murid. 当耶稣看见门徒们的状况的时候，他心里面很悲伤， Karena memikirkan keberangkatannya. 因为他们想到耶稣要离开他们。 Dia berusaha memberitahukan kebenaran yang akan menetapkan iman mereka setelah kepergiannya. 他设法要告诉他们，当他离开他们以后，要用信心来继续的跟随他。 Terutama dia ingin menyadarkan mereka bahwa kepergiannya secara jasmani bukan sebuah perpisahan yang sebenarnya. 甚至他要告诉他们，他如身的离开，并不是一个真正的离开。 Dapat kita baca di dalam pasal 14, 15, 16. 我们可以在14、15、16章那里看见这一点。 Dia akan memberikan penghibur kepada para murid. 他要安慰他的门徒们。 Dan dengan hal ini, dalam pasal ini kalau kita melihat di pasal 15, dia mengambil sebuah ilustrasi atau penggambaran pokok anggur yang benar. 在15章这里，我们看见耶稣把他自己比喻为真葡萄树。 Dalam perjanjian lama, buah anggur melambangkan kesuburan Israel dalam melakukan pekerjaan Tuhan di bumi. 在旧约，葡萄是描述以色列人他在地上的那种繁盛。 Para nabi telah menulis tentang Israel sebagai pokok anggur Allah. 说到耶稣的门徒们是上帝的葡萄树， Ditanam dan dirawat dengan hati-hati. 是很小心的去处理它。 Tetapi pokok anggur itu mengecewakan karena hanya menghasilkan buah yang busuk. 但是这个很小心被栽培的葡萄树却是让人失望，因为它结出了这个烂葡萄。
Mengapa busuk? Karena mereka menolak untuk memberikan cintanya dan ketaatannya kepada Tuhan. 为什么说是烂葡萄呢？因为他们拒绝来顺服主，来爱主。 Oleh karena itulah Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar." 所以耶稣就说他是真葡萄树。 Pada zaman Perjanjian Lama, 在旧约， Allah melalui bangsa Israel 上帝透过以色列人 gagal menjadi berkat untuk bangsa-bangsa lain. 来祝福别的民族， Sehingga Yesus datang ke dalam dunia ini 以至于耶稣来到世上， menjadi seorang Israel yang sejati, 他成为一个真正的以色列人。 lahir dari suku Israel, 他是从以色列族那里来的， sehingga layaklah dia mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar, 所以他配的说他自己是真葡萄树， yang tidak bercacat. 是无瑕疵的。 Pada Perjanjian Lama, 在旧约 mereka gagal. 他们失败了， Pada zaman ini, 但是在新约 melalui Yesus Kristus 借着耶稣基督， dan orang-orang percaya kepadanya 人都相信他， untuk menghasilkan berkat bagi orang lain. 来能够成为别人的祝福。 Maka kita akan melihat nanti bagaimana ketika Yesus katakan mereka tidak akan bisa berbuat atau berbuat banyak ketika mereka tidak berada di dalam Yesus. 所以以后我们会看见耶稣说，当他们离开耶稣的时候，他们就不能做什么。 Kebersatuan Yesus dengan orang percaya 耶稣与信徒们的这个结合， adalah sebuah lambang atau ilustrasi yang diberikan oleh Yesus mengenai pokok anggur yang benar ini. 就是耶稣这里所描述的真葡萄树， Penggenapan sejati dari rencana Allah bagi umatnya. 就是上帝的完全的旨意能够实现在上帝的子民的身上。 Di dalam Perjanjian Lama mereka gagal menyatukan dirinya dengan kehendak Tuhan. 在旧约，他们不能够与上帝的旨意联合在一起，是失败的。 Mereka gagal. 他们失败了。 Pada zaman sekarang ini, 但是这个时候， apakah kita orang-orang percaya benar-benar menjadi murid Kristus? 我们这些相信耶稣的人，是不是真的成为耶稣的门徒呢？ Apa kita mempersatukan diri kita di dalam Kristus? 我们是不是与基督联合呢？ Itu hal yang perlu kita pertanyakan di abad 21 ini. 这是我们应该在这21世纪所应该问自己的事。 Kita hidup jauh sebelum Yesus sudah datang. 我们离开主的时代已经很久了。 Yesus kurang lebih 2000 tahun yang lalu sudah datang ke dalam dunia ini. 2000多年前，耶稣已经来到这个世上。 Kita hidup di abad 21 hari ini. 我们这个时候活在21世纪。 Apa kita menggenapi kehendak Tuhan dalam hidup kita, atau kita malah juga gagal seperti orang Israel pada zaman itu? 是不是我们能够完全的成就神在我们身上的旨意，或者我们像以色列人也是失败的一群呢？ Ketidakmampuan kita untuk menjadi berkat atau menjadi berbuah bagi orang lain. 我们不能够为别人结果子，我们不能够成为别人的祝福。 Apa yang menjadi permasalahan itu? 问题是什么呢？ Mengapa sebuah pokok anggur tidak dapat berbuah dengan sehat? 为什么葡萄树不能够结出好的果子呢？ Serta apa implikasinya bagi kita saat ini? 因为我们这个时候所有的 Kita digambarkan seperti pokok anggur, Woman. ranting-rantingnya. 被描述为葡萄树的枝子， Ketidakmampuan seseorang untuk berbuah atau berbuat apa-apa karena pertama kurangnya nutrisi yang tepat. 我们不能够结果子。 Pasokan air atau nutrisi yang buruk akan menghancurkan pokok anggur. 是因为没有好的这个营养，没有水分，充分的水分。 Bapak Ibu yang terkasih, jika hidup dan kasih Kristus tidak mengalir di dalam kita, 就是主的爱不能够长留在我们的生命中的时候， maka akan menjadi tidak produktif secara kerohanian kita. 就成为我们在属灵方面不能够有生产力的人。 Oleh karena itu Yesus berkata harus tinggal di dalam Dia, 所以耶稣说，应该住在他里面， supaya kita menjadi produktif di dalam kerohanian kita. 让我们的灵命真是能够有生产的力量。
Kita mungkin bertanya-tanya kenapa saya tidak bisa berbuah. 可能我们会问我们自己，为什么不能够结果子？ Kita tidak bisa bertumbuh. 为什么不能够成长？ Pertumbuhan yang sehat hanya dapat dialami oleh seseorang ketika berada di dalam Kristus. 只有在耶稣基督里面，人才能够有一个健康的成长。 Hanya itu satu-satunya solusi yang diberikan oleh Yesus kepada para murid pada saat itu. 那是耶稣给门徒的唯一的一个出路。 Berkali-kali dikatakan harus tinggal di dalam Dia, 也就是说，要住在他里面， harus bergantung kepada Dia, 应该依靠他， barulah bisa dapat berbuah dan berbuat banyak. 他们才能够结果子，才能够为主做很多的事。 Oleh karena itu, ketika kita bertanya-tanya kenapa kita tidak bisa bertumbuh atau berbuah, maka kita cek terlebih dahulu apakah kita berada tinggal di dalam Dia. 所以，当我们不能够为主结果子或者为主做什么事的时候，我们应该审查我们自己，我们是不是已经住在主里面了？ Apakah kasih Kristus itu mengalir dalam diri kita? 主的爱是不是流淌在我们的生命中呢？ Tanpa kasih Kristus dalam hidup kita, 没有基督的爱， tidak dapat kita berbuah atau berbuat banyak. 我们就不能够结果子，不能够为主做什么。 Karena tanpa kasih Kristus dalam hidup kita, 因为没有基督的爱， yang ada hanyalah egoisitas kita. 有的，这是我们的自私， Hanya aku dan aku. 这是想到我自己，我自己。 Ketika kasih Kristus sudah kita alami dan mengalir dalam hidup kita, maka kita bisa berbuat banyak. 当我们经历主的爱，而且主的爱也流贯的在我们的身上的时候，我们就能够为主做很多的事。 Jadi poin kedua, mengapa sebuah pokok anggur tidak dapat berbuah dengan sehat? 第二点，为什么葡萄树不能够长果子？ Yakni karena pokok anggur tersebut berpenyakit. 因为那个树枝生了病， Serangga dan penyakit berpindah dari kayu mati ke tanaman yang sehat. 有虫从这个枯干的树枝搬到新鲜的树枝里面， Sama dengan halnya diri kita Bapak Ibu. 就好像我们自己一样， Dosa yang berkelanjutan 我们里面的罪 dan masa lalu yang belum terselesaikan akan menyebabkan ketidakefektifan rohani. 或者过去的事还没有解决，就让我们的灵命不能够有很好的作为。 Jadi dosa dan masa lalu yang belum diselesaikan itu dapat menyebabkan ketidakefektifan kerohanian kita. 罪或者过去还没有解决的问题，会导致我们的灵命无所作为。 Jadi dosa itu sangat membuat kita berpeluang untuk membuat kita menjadi orang-orang yang sangat berpenyakit di dalam hidup kita. 罪让我们真是能够成为一个生病的人， Dosa itu akan membuat kita tidak dapat bertumbuh. 罪让我们不能够成长， Dosa itu akan membuat kita tidak berdaya untuk dapat melakukan apa yang Tuhan lakukan. 罪让我们不能够做我们想做的事。 Sebab itu Yesus katakan kepada para murid, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. 所以耶稣告诉他的门徒，那些不结果子的枝子就被卷去，反结果子的就被修理干净，使枝子结果子更多。 Jadi hal kedua yang membuat kita tidak bertumbuh adalah penyakit dosa kita. 所以我们不能够成长，那是因为有罪这个毛病。 Baik dosa yang telah kita lakukan, yang terus sedang kita lakukan, ataupun sesuatu yang pada masa lalu yang belum kita selesaikan. 可能是过去的罪，或者我们现在还在犯的罪，或者过去还没有解决的事。 Oleh karena itu Bapak Ibu, selesaikanlah apa yang ada di masa lalu dan selesaikan juga apa yang ada di masa saat ini. 所以我们应该处理好过去的那些不好的事，我们也应该处理现在好的事， Karena itu akan menghambat kita. 因为那会阻碍我们的成长。 Mungkin dalam prosesnya itu akan membuat kita sakit. 可能在过程中会让我们感觉到很疼痛，
Di dalam prosesnya itu akan membuat kita lemah, tidak berdaya. 在这个过程中会让我们感觉到非常的软弱， Tapi kita harus menyelesaikan penyakit itu, 但 Bapak Ibu. 是我们要解决这个毛病。 Apapun yang terjadi yang akan kita alami konsekuensinya, dosa itu harus diselesaikan. 无论是什么样的后果，我们都应该去解决这个罪， Sehingga pada akhirnya kita dapat berbuah banyak dan Jadi, woman berbuat nunggu. banyak. 以至于我们能够结很多的果子，而且能够为主做很多的事， Berbuah dan berbuat banyak. 我们能够结出累累的果子。 Karena itu Bapak Ibu, 所以弟兄姐妹， jangan pernah menyimpannya atau menyingkirkan dosa itu. 所以你不要隐藏罪，也不要逃避罪， Menganggap itu semua tidak ada. 或者你把它当作没有发生过一样。 Tapi hadapi itu, selesaikanlah itu Bapak Ibu. 让我们真是能够敢于去面对它，解决它。 Karena jika kita tidak dapat berbuah, maka kita akan dipotong. 若是我们不能够结果子，我们就会被剪掉。 Hal yang ketiga, 第三点， hal yang membuat kita tidak dapat bertumbuh yaitu 让我们不能够成长的事是 pemangkasan pokok anggur yang tidak benar. 是这个不好的枝子被修理干净。 Seorang tukang kebun yang bijaksana tahu apa yang harus dihilangkan untuk menghasilkan buah. 一个管园的人，他是很智慧的，他会知道应该修哪一些的部分。 Seorang tukang kebun tahu apa yang harus dilakukan agar pokok anggur itu dapat berbuah. 一个园丁，他知道应该修哪里，让这个葡萄树能够结果子。 Dalam kehidupan kita, prioritas dan fokus energi kita harus dibimbing oleh Kristus dan firman-Nya. 我们在生活中，我们应该要靠神的带领，神的话会引领我们， Sehingga kita terus meminta hikmat daripada Tuhan. 让我们继续向神求智慧， Bukan keinginan atau hikmat daripada kita sendiri. 不是我们自己的聪明、自己的欲念， Melainkan dibimbing oleh Kristus 基督会引领我们 dan firman-Nya. 他的道， Sehingga ketika kita tahu apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini, 让我们知道我们应该做什么， agar kita dapat berbuah dan berbuat banyak bagi orang lain. 让我们能够结果子，让我们能够成为别人的祝福。 Karena demikian dikatakan, tadi di ayat 8 dikatakan bahwa dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. 若是能够这样的话，那么我们的天父就会得荣耀，而且我们也成为主的门徒了。 Yesus menggunakan ilustrasi yang sederhana dan mungkin tidak penting bagi orang lain. 耶稣用很平凡的遇到例子，可能别人觉得不重要， Tapi di awal saya katakan bahwa akulah pokok anggur yang benar ini memiliki makna yang mendalam ketika kita pelajari dengan baik. 但是就好像刚才我说的，若是我们能够仔细去思想的话，我是真葡萄树，这是有很重要的意义的。 Karena ilustrasi sederhana ini mudah dipahami oleh orang pada masa itu. 因为很简单的遇到，会让那个时代的人能够明白。 Dari ayat 2 sampai dengan ayat ke-8 semuanya berbobot. 第2节到第8节都是很有分量的。 Dia hanya menggunakan pokok anggur dan ranting-rantingnya sebagai ilustrasi 耶稣用葡萄树还有它的枝子来做喻道， untuk menggambarkan sebuah makna yang sangat penting bagi orang percaya. 来描述一个很重要的事，是信徒们应该知道的。 Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, 所以，亲爱的弟兄姐妹们， mintalah hikmat daripada Tuhan 让我们向神求智慧吧。 melalui pembacaan firman-Nya dan saat kita berdoa. 借着我们祷告，我们读他的话， Mintalah hikmat daripada Dia 我们就向主求智慧， sehingga kita bisa berbuat banyak dan berbuah banyak. 我们能够为主结累累的果子，能够为主做很多的事。 Dan yang terakhir Bapak Ibu, 最后，
terpisah dari pokok anggur. 离开了葡萄树， Ranting yang terpisah dari pokok anggur tidak akan bisa bertumbuh. 枝子离开这个树就不能做什么。 Ranting harus tetap melekat pada akar yang sehat. 枝子应该继续的连在健康的树干上。 Bagian ini mau membuat kita belajar satu hal, yaitu kita tidak boleh berpikir bahwa kita mampu bertahan hidup terpisah dari Yesus Kristus. 这个让我们能够醒悟到，我们不能够离开主耶稣，离开他就不能做什么。 Seringkali dalam kehidupan kita berpikir bahwa kita dapat hidup tanpa Kristus. 很多时候，我们想我们能够离开主， Kita bisa berbuat banyak hal tanpa Kristus. 我们能够不需要主的帮助做很多的事。 Sejatinya 事 di 实上， luar Kristus kita tidak bisa berbuat banyak hal. 在基督以外，我们正是不能够做什么。 Banyak hal yang kita lakukan di luar Kristus 有很多在主以外所做的事， akan membuat kita, melelahkan kita, 会让我们感觉到疲累， membuat kita putus asa 让我们失望， karena mengandalkan diri sendiri. 因为我们是靠我们自己。 Tapi ketika kita dipersatukan di dalam Kristus, 但是当我们与主联合的时候， maka selalu ada jalan keluar. 我们就会靠着祷告， Selalu Tuhan memberikan jawaban kepada 而 kita. 且主会答应我们的祷告， Dia selalu ada buat kita. 他总是不离开我们。 Makanya dikatakan, marilah kepadaku hai semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. 所以主曾经说：“凡劳苦担重担的，都到我这里来。” Sebuah ajakan daripada Tuhan. 是主的一个邀请， Karena dia tahu natur manusia tidak dapat bertahan jika mengandalkan diri 因 sendiri. 为他知道人不能够靠自己的力量， Oleh karena itu dia memberikan ajakan undangan kepada kita 所以他就邀请我们 untuk melekat di dalam dia. 来与他联合在一起。 Kita yang letih lesu, Beban. berbeban berat. 这些担重担、劳苦担重担的人， Kita yang berputus asa. 我们这些失望的人， Tuhan sudah memberikan undangan bagi kita 主已给了我们一个邀请， agar kita boleh datang kepada dia, 让我们能够来到他那里， supaya kita bisa melekat di dalam dia 让我们能够与他联合在一起， dan menghasilkan banyak buah 能够结出很多的果子， dan berbuat banyak. 也能够做很多的事。 Mari Bapak Ibu sekalian, 弟兄姐妹们，来吧， kita jangan terpisah daripada pokok, yaitu Yesus Kristus. 我们不要离开这个真葡萄树，就是耶稣， Karena di luar dia, 因为离开他， kita tidak mampu berbuat apa-apa. 我们就不能够做什么。 Di luar dia, 在他以外， kita akan letih lesu. 我们会感觉到疲累， Kita akan mengalami satu beban berat dalam hidup 我 kita. 们感觉到担重担， Berputus asa. 我们会失望。 Tapi ketika kita tahu bahwa ada firman Tuhan yang bisa menguatkan kita, 但是当我们知道神的话能够坚固我们， seakan beban itu, 这个重担、 letih lesuh itu, 这个疲累、 keputusasaan kita 我们的失望 dapat diatasi dengan baik. 就能够被克服了。 Jadi Bapak Ibu yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹们， mari kita mempunyai satu nutrisi yang baik di dalam Tuhan. 让我们真是能够在主里面得到好的营养， Lalu kita memiliki obat untuk penyakit kita. 然后也因着我们的病得到好的药。 Satu-satunya obat untuk penyakit kita orang berdosa adalah Yesus Kristus. 罪人的病的药能够治好罪人的病的药就是耶稣。 Mintalah hikmat daripada Dia 让我们向他祈求， untuk dapat menyelesaikan segala sesuatu yang sedang kita gumulkan tentang dosa kita. 让我们真是能够解决我们面对的罪， Dan tetaplah melekat di dalam pokok anggur itu. 也能够连在
这个葡萄树上。 Mari kita berdoa. 让我们祷告。 Bapa di dalam surga, 天父上帝， kami menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. 我们把所听的道交托在你的手中。 Tuhan yang memberikan kami pengertian, pemahaman tentang akulah pokok anggur yang benar ini. 让主你自己为我们解释这个真葡萄树的真理。 Tolong Tuhan berkati firman yang telah kami baca dan juga berkati uraian firman yang telah hamba-Mu sampaikan. 求主你祝福会众所听的道， Biarlah kami boleh sama-sama belajar. 让我们能够一起学习， Biarlah kami boleh sama-sama bertumbuh. 让我们能够一起成长， Sehingga kami boleh disebut murid-murid Kristus yang sejati. 让我们配得成为你真正的门徒， Karena kami melekat di dalam Engkau, Yesus Kristus. 因为我们与基督耶稣联合在一起。 Tuhan tolong kami sekalian 求主你帮助我们， di dalam keterbatasan kami, 在我们有限里面， di dalam keberdosaan kami. 在我们的罪性里面， Roh Kudus-Mu yang ada bersama-sama dengan kami 圣灵住在我们里面， menuntun kami kepada Engkau. 牵引我们来到你的面前， Sehingga kami dapat memiliki nutrisi yang tepat, 让我们能够得到一个好的营养， menyelesaikan penyakit yang kami alami, 解决我们所犯的病， menghasilkan hikmat dalam kehidupan kami, 能够得到智慧， dan kami tetap tinggal di dalam Engkau. 我们仍然住在你里头。 Berkati firman Tuhan ini Tuhan. 求主你祝福我们所听的道， Hanya di dalam nama Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, 奉 kami 耶 sudah 稣 berdoa. 我们救主的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Ya. Puji Tuhan, bersyukur untuk firman yang sudah kita dengar bersama-sama. Bersyukur untuk satu tema yang begitu baik, pokok anggur yang benar. Kita adalah ranting-rantingnya. Biarlah kita selalu melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Kita akan meresponi firman Tuhan dan akan memberikan yang terbaik lewat persembahan kita yang di rumah masing-masing. Kita mempersiapkannya melalui virtual. Kita mentransfer via BCA atau QR BCA. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah persembahan kita boleh membantu pelayanan, membesarkan nama Tuhan lewat apa yang kita persembahkan pada pagi hari ini. Mari kita menyanyikan pujian Di Saat Ku Perlu. Dia bimbingku, Dia hiburku. Saat ku perlu, Ia dekatku. Saat ku bimbang tak menentu, Ia datang hibur dan membantu. Di saat ku perlu, di saat ku perlu, di saat ku perlu, Ya di sisiku kuatkanku. Di saat ku perlu, kita bangkit berdiri. Saat ku perlu, Ya kuatku. Beban setiap waktu, kalahkan cobaan, beriku menang. Di saat ku perlu, di saat ku perlu, di saat ku perlu, di saat ku perlu, Ya di sisiku kuatkanku. Di saat ku perlu, saat ku perlu, Ya jawabku. Amin. Asal ku mohon, Ia bantu, mau membimbingku, menjagaku. Di saat ku perlu, di saat ku perlu, di saat ku perlu, di saat ku perlu, Ya di sisiku kuatkanku. Di saat ku perlu.
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami sungguh membutuhkan Engkau di dalam hidup kami. Engkaulah sumber hidup kami. Engkau pemelihara hidup kami. Dan Engkaulah satu-satunya alasan mengapa hari ini kami masih hidup. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada hari ini kami datang mengucap syukur kepadamu. Berterima kasih untuk kebaikan, untuk kasih-Mu, untuk pemeliharaanmu, berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu di dalam ibadah pada hari ini ya Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita, kami datang membawa persembahan kami kepada Tuhan. Karena kami tahu segala yang ada pada kami adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu biarlah Engkau berkenan menerima persembahan ini. Dan biarlah Engkau memberkati persembahan ini boleh dipakai untuk membangun pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja Tuhan di tempat ini. Dan hamba-Mu terus berdoa, menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang ada di GSRI Kartini. Biarlah Tuhan yang terus boleh memberkati kehidupan setiap jemaat. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap rumah tangga. Tuhan yang memberkati setiap keluarga. Tuhan yang memberkati usaha pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan yang memberkati studi setiap jemaat Tuhan. Bahkan biarlah Engkau yang selalu memberkati setiap pelayanan kami di tempat ini. Biarlah berkat Tuhan yang berkelimpahan, Tuhan terus boleh limpahkan di dalam setiap jemaat Tuhan di GSRI Kartini. Di dalam ibadah ini kami juga datang membawa pergumulan setiap jemaat-Mu kepada Tuhan. Di dalam berbagai kesulitan, masalah, pergumulan hidup yang sedang dialami oleh jemaat-Mu pada saat ini. Baik mereka yang bergumul di dalam masalah rumah tangga, mungkin hubungan suami istri yang kurang baik, masalah di dalam keluarga, hubungan orang tua, anak, mertua, menantu, saudara bersaudara di dalam keluarga yang tidak baik. Kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan melawat, bahkan memulihkan setiap rumah tangga, setiap keluarga yang ada di dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Demikian juga kami mengingat bagi jemaat-jemaat kami di dalam pergumulan akan usaha pekerjaan mereka, secara khusus di dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan tahu apa yang menjadi kesulitan mereka, pergumulan mereka. Oleh sebab itu kami berdoa biarlah Tuhan yang memberkati usaha pekerjaan jemaat. Tuhan memberikan hikmat bagaimana harus berusaha di dalam masa-masa yang sulit ini. Dan secara khusus kami berdoa menyerahkan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sudah lama bergumul karena sampai hari ini mereka belum mendapatkan pekerjaan. Kami berdoa mohon belas kasihan. Kasihanilah jemaat kami ya Tuhan. Secara khusus bagi mereka yang bergumul mencari pekerjaan sampai hari ini, biarlah Engkau berkenan di dalam anugerah menyediakan pekerjaan yang tepat, yang terbaik dalam waktu Tuhan yang terbaik. Demikian juga kami terus berdoa menyerahkan bagi anak-anak kami yang sedang studi, yang sedang kuliah, yang sampai hari ini masih harus studi kuliah secara online. Pasti ada kesulitan-kesulitan tersendiri. Tapi kami berdoa biarlah Tuhan memberikan hikmat, memberikan kepintaran, sehingga mereka bisa studi, bisa kuliah dengan baik. Karena anugerah Tuhan. Secara khusus kami terus mengingat untuk seluruh jemaat Tuhan, secara khusus kesehatan setiap jemaat Tuhan yang ada di GSRI Kartini. Di dalam masa-masa pandemi COVID yang benar-benar sangat mengkhawatirkan ini. Sekali lagi kami berdoa, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan tubuh yang ekstra. Bahkan penjagaan, perlindungan yang daripada Tuhan. Sehingga jika Tuhan perkenankan, tidak ada lagi jemaat kami yang terpapar oleh virus COVID-19 pada saat ini. Dan secara khusus kami terus mendoakan bagi kurang lebih 20-an jemaat kami yang pada saat ini yang Tuhan izinkan terpapar COVID dan mereka harus menjalani perawatan di rumah masing-masing. Mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, menyembuhkan di dalam kuasa. Demikian juga kami terus doakan untuk orang-orang tua kami, jemaat lanjut usia yang ada di gereja ini.
Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan tubuh yang baik. Bahkan Tuhan mengaruniakan umur yang panjang bagi mereka. Gereja Tuhan di tempat ini kami juga serahkan ke dalam tangan. Secara khusus kami doakan untuk rapat pengesahan ART yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Februari yang akan datang. Biarlah Tuhan pimpin rapat pengesahan ART ini boleh berjalan dengan baik. Bagi kemuliaan Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Dan negara kami Indonesia, kami juga taruh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus boleh menolong negara kami, khususnya pemimpin-pemimpin negara ini. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan hikmat di tengah begitu banyak persoalan, masalah di dalam negara ini yang harus diselesaikan. Khususnya berkenaan dengan penyebaran wabah COVID-19 pada saat ini. Biarlah Tuhan yang boleh menolong negara kami. Ini doa syafaat kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Gembala kami yang baik, kepala gereja, Allah yang mengasihi kami semua. Yang di dalam namanya kami berdoa, kami memohon, dan kami berserah. Sama-sama kita katakan, amin. Kita naikkan doksologi, sesudah itu kita akan menerima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hati kita kepada Allah Tritunggal, sumber segala berkat. Terimalah berkat yang daripadanya. Semoga Allah damai sejahtera yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, meneguhkan hati kita untuk setiap pekerjaan baik. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus turun atas kita dan berdiam di dalam diri kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, metau, doa teduh. Baik, sekali lagi salam sejahtera bagi kita semua, secara khusus bagi jemaat GSRI Kartini yang hari ini mengikuti ibadah online pada hari ini dari rumah kita masing-masing. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi penyebaran wabah COVID-19 yang sangat tinggi pada hari ini. Tuhan masih memberikan kita hidup, Tuhan masih memberikan kita kesehatan, dan kita bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama. Puji Tuhan. Baik, ada beberapa warta jemaat, warta keluarga yang akan kita perhatikan bersama-sama hari ini di minggu ketiga di bulan Februari, minggu tanggal 20 Februari 2022. Warta yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita masih bisa mengadakan ibadah secara online dengan baik. Terima kasih sekali lagi untuk partisipasi seluruh jemaat di dalam ibadah pada hari ini, dan juga terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang hari ini boleh ambil bagian di dalam pelayanan ibadah ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Warta yang kedua, jemaat diundang untuk menghadiri pembinaan sistematis teologi awam atau pesta
secara online yang kita lakukan setiap hari Kamis pukul 19.00 sampai selesai melalui Zoom GSRI Kartini. Lalu warta yang ketiga, rapat pra pengesahan ART GSRI Kartini 2022 akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Februari pukul 19.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Jadi mohon pengurus setiap komisi bidang persekutuan POS PI dapat memperhatikan dan mengirimkan perwakilan untuk mengikuti rapat yang sangat penting ini. Warta yang keempat, bagi jemaat yang belum mengambil kalender gereja atau menukar kalender yang salah, silakan menghubungi TU Gereja Bapak Joni Tionanda untuk mendapatkan kalender gereja bagi kita masing-masing. Lalu warta yang terakhir, warta yang kelima, kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan atas gerejanya yang terus memelihara gerejanya sampai hari ini melalui persembahan yang Bapak Ibu Saudara sudah berikan kepada Tuhan melalui gereja ini. Dan kalau kita terus terbeban untuk berbagian mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja di Tuhan di tempat ini, pada saat ini ada nomor rekening gereja yang sudah tertera di layar kita masing-masing. Kita bisa mengirimkan persembahan kita. Sekali lagi jangan lupa nama yang jelas, jenis persembahan untuk mempermudah bendahara gereja memberikan pertanggungjawaban atas persembahan yang Bapak Ibu Saudara sudah berikan kepada Tuhan melalui gereja ini. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu.